Oh, sofa sarap. Itu masuk mana? Oh. Beda lek sing benten lho. Niki pun lengkap kok. Oh, kalau kada kita musuh. Wes. Karena yang dulu yang banyak kata loh. Iya, wangi. Mati dia ini malah ngobat no barang. Jadi Topa. Subhanallah, masyaallah. Oh, tengah podo lho, tengah podo. Nomornya beda. Oh, itu foto. Oh, salah aku antara foto. Oh, ana lek khutbatul Husain, khutbatul Hasan. Masa lek foto kabeh lek? Oh, ora ono. kita ya goblok. Wah, kriminal tuh, Pak. Oh. Kumpulan tugas. Kita apa ini saya? Emang dulu. Awas tuh, Pak, anak keliru. Nak cah cilik keliru gak apa-apa, suara oleh keliru. Hai, kok ngarep nek iki golek kitab kunen. Masa iki kita terus ya sidane. Sapa sing entuk beda ana wong pira? Samare beda apa, Pak? Dereng. Wong padha oleh jumlah pas. Ini penting. Khutbatul Husain riyen berarti sing 1 pira Pak itu? 156. Kalian baca kopi ya, Mas? Mesti salah gue, Mas. Buatan deh. Ampun 1%. Hah? 1% ini Mari wawasan mriki wawasan sing gawe kitab wis ngrungokno mriki. Tak kresek terus. Wah, gak meyakinkan. Salah apa to bener. Ora wani deh salah. Foto kiai ini wani salah tinggote. Lanjutan untuk beda lho. Ayo, kok sing gawa untuk beda penting. Oke, Mas. Sing ngarang yo ngaku salah. Tenang, Mas, ke alas itu, Bro. Tenang, Mas. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kok tunggu itu. Ya dimulai saking khutbatul Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sing ra damel iki ngrungokno mawon niku lho. Dikuras kanim kodima bahwa ini kitab Hayatus Sahabat tentang sejarah sahabat. Hasan Husain itu dzurriyyah Nabi lewat jalur Ali. Jadi Hasan Husain itu putrane Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa saya milih naskah ini? Mergi ini pas 10 Muharram. Jadi di hari ini Sayyid Husain dibantai kalian pasukan Sinten Yazid. Makanya kalau di Syiah 10 Muharram itu ada upacara penyakitan diri karena mengenang luka derita yang diderita Sinten Sayyid Husain. Dan ini yang perlu kalau terangkan zaman Nabi Sugeng. Nabi sebagai tokoh Muslim, tokoh mukmin. Ini rumah tenan ya. Ciri utama tokoh mukmin itu iman ambek keputusannya pangeran. Termasuk Nabi untuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati nopo dibunuh. Tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh karena terbunuhnya Husain akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang sing lahirno kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Paham ya? Nabi tapi juga sering muji Said Hasan, termasuk Syabdul Qadir Jilani, Said Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Said Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Sehingga era Said Hasan disebut Amul Ijtima, di mana Said Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua, yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Said Husain menentang kebijakan kakaknya. Dia yang hak harus hak, meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat, yang jadi simbol berani mati demi kebenaran juga. Kamane nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kados kula ngaten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mati, mergo aku yakin ketemu pangeran luwih apik dibanding ketemu Mustofa, paham? Jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran. Disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Said Hasan melambangkan wa hayati demi wa mahyaya demi kebenaran. Said Husain wa mamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Said Hasan pemerintahnya tunggal yaitu di Muawiyah karena haknya Hasan sebagai khalifah. Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan Sinten Ali, tapi haknya itu dikasihkan Sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah ya tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa Said Husain milih itu, ya, milih metode itu, milih pilihan itu. Kenapa Said Hasan milih Amul Istimewa? Dan ini mungkin kalau terangkan, yang jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piyambak perasaan kalau nganti saat ini gini. Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini maka natil hayat khairan li. Wa tawafani maka natil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya. Dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Orang oleh wong nentokno nganggo ikhtiar dhewe ora oleh. Ya Kanjeng Nabi pinter, nak darani urip gampang. Dadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Ya kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik. Kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih. Makanya sebagian donga luweh diplomatis, luweh napa. Bisa diterima secara optimistik tapi tidak mengurangi tawakal. Ini Nabi nate mari donga malih. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Eling-eling. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulane kula bolak-balik matur, nek ana mayit dilepas mesti apik. Mbok bajingan ana penjahat mesti apik. Kok penjahat apik nang mati, berarti rohatan di mingkuli syarri. Berarti itu terakhir kejahatan. Mulane kira ora protes. Sauri-uri zina maling kok saiki dilem apik, tetep apik matine, menang bar kejahatan. Paham? Iku Nabi dhisik ngajarkan memang begitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fi kulli khairin apa apik, mati dianggap rohatan mingkuli akhir dari segala kejelekan.
Akhirnya apa yang terjadi? Wong ambek Allah keseluruhan tok. Jadi kok Mustafa itu paling urip ya. Gusti kula isih urip berarti iso ngamal apik. Engko nek ape mati tok. Gusti, mati kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggap mawon ngakhiri kesalahan niku, paham? Paham. Jadi ora usah ngeluh, nek mati ora usah napa? Kan ya nek mati ya Allah kula urip kangge saya sakniki mati. Anggap mawon potensi kejahatan kula berakhir di sini. Di sini wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Ya sudah. Misalnya kita jadi bapak, anak urip sukses rumah tangga. Lah anak mati nak nol luwih apik kanggo anak. Itu udah kurang. Mengenai itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Lah Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini mungkin kalau waca terakhir pidato Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Yes, jadi ini kalau waca teks pidato Said Husain ketika beliau revolusi mutusno melawan sinten Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mungkin kalau waca teks pidato Said Hasan, kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi ngudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah nak dilawan tetap jadi berdarah-darah. Nah, lewat perhitungan ini Said Hasan milih kompromi ya. Sebab itu sampean lewat ngaji ini gak akan tahu kan apa yang milih kompromi ini monggo. Ya lanjutkan berarti Pak. Nak milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab dengan ngarep Allah Subhanahu wa taala. Ora usah tanggung jawab ning konstitusi ning MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan yang berakibat beliau dibantai secara menggenaskan. Nah, Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah, Pak. Kuat ya, menangi sinten? Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya? Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu mimpin Abu Bakar. Mimpin sedelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus ngurmat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan, mati ini dibunuh. Ali mati ini dibunuh. Akhirnya sausai Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang gak jelas dapat mandat dari siapa tapi sujud mimpin. Sebab itu kepemimpinan Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih mimpin Hasan karena putrane sinten Sayyidina sinten Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah nantang perang, cukup pek-pekan. Apa? Pek. Cara Gus Dur ora dadi presiden ra paten. Sementing ora pasukan berani mati, ora berani hidup iku penting ora hidup, paham. Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Husain melawan, nggih sinten apa? Husain. Ben sampean ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampean ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah, Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya? Sing damai ora krana golek gelimangin apa harta. Niki pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad sing mutasil, problem-problem sing dihadapi para sinten sahabat. Kula waca wisani pidatone Said Hasan, Said Husain riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil terus Said Hasan Husain ini sing milih mati. Ayuhan nas ini sing mulai ini sing wonten harokat. Ayuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a sultanan jairan mustakhillan li haramillah naqisan li ahdillah mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil wal udwan falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qaulin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhala. Mante sabane wong ro ayu ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim, mustakhilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Misale ngalalo pornografi, utawa ngalalo barang sing ora Allah haram. Nakisan tertentang li ahdillah maring perjanjiane Allah.
Mestinya segala potensi diri kanggo ibadah, malah tinggu hal-hal yang maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnah Kanjeng Nabi. Wes ngono ya amaru nglakoni sapa sultan fi ibadillah bil ismi lan dosa wa tutlan lan ngoyo. Hubungane mbek wong men keliru. Keliru artine ngene. Sing kroni disugih-sugih. Misale kados wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugih. Ambek wong larat otoriter, dianggap budak. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhire ya zina. Ambek wong elek ngenyek, akhire pelece. Wong nak ditetir bener. Ra wong ayu sahabat itu so, ra wong elek ngenyek. Elek kriting pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiyang nggih ngoten. Ra bupati wedi krana sugih, ya dolim wong kok wedi bupati ya. Ra wong larat tukang sampah ngenyek, wong kok dimo dadi tukang. Lha itu jenenge keliru terus Mas. Nek ana sultan sing ngene iku jenenge keliru terus. Ra wong elek ngenyek, ra wong sugih wedi iku keliru terus. Jenenge ya'malu fi ibadillah bil ismil udwan. Falam yughayir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah isem utawa ing atase sultan bifi'len kelawan satu aksi perilaku wala kaulan ora pengucapan. Kana mongko ana ala wa haqqan. Apa mesti nglakoni ayat khilahu masqalahu mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian kalau ada sultan yang zalim kita harus nglawan. Cek nglawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engko senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang nglakoni perubahan sultan mesti mlebu neraka. Nah, jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Ini kuman ro'amin kemungkaran fal yuhiru napa? Biyadihi fa ilam yastati fa bilisanihi fa ilam yastati fa biqal. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya lewat qaul, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal lewat qaul. Minimal lewat apa? Liwat kaul itu penting, senajan to kowe ora usah revolusi liwat fi'lu, liwat perilaku akhwat. Misalnya ngeten, kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu, tapi kita ngomong terus. Kalau itu haram, Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kafah, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukume wong wedok kota-kota, katok anceka nggawa rukah marang masjid. Mbok hukume wong fasik wong ape marang masjid jamaah. Mbok hukume wong saleh wong oleh masak blok. Tak jawab ngene aku takon. Lah iya pentingnya Islam sempurna yaiku pangeran sing iso ngitung dhewe kok bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ra iso mukul rata karena dia maksiat terus hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid kok hukum wong saleh, wong dia melanggar napa Mulane dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir, ini sahabat Kanjeng Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu ya ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe. Nah sekarang fenomenanya di zaman akhir kan begitu. Malaikat zaman akhir mau manusia itu bingung, untung malaikat ora perlu bingung ora manusia. Artis-artis yang kelar umroh itu baru kayak pornografi. Baru kayak nari pornografi duwe akeh kelar umroh. Lah buktine apa? Hadroh atau samroh kiai-kiai iku ora kelar umroh. Mergo pas nari nganggo bacaan Islam, paling banter untuk mangan. Sing blotor cepet duit cepet iso ana grup samro itu umroh. Mergo ora porno. Ora ana apa porno. Sing pornografi cepet duwe akeh cepet. Lah misale malaikat kon nulis, mau malaikat iso mikir. Piye oleh nulis? Umroh ya apik, duwike kok pornografi. Berarti umroh barokah pornografi. Untung malaikat ra bakal mikir. Akhirnya ditulis sama amal saleh karatin khairai
Mulane goblok-gobloke wong Islam nek melarat kepen umroh iku goblok-gobloke wong Islam. Wis melarat kepen haji ya goblok-gobloke wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai muslim. Misalnya sebagai muslimah dia tutupi aurat. Kudu syukur mbek pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia nglakoni perintah Allah yaiku nutupi. Dia ora usah ngeluh nek ditakdir ra iso haji ra iso umroh. Mergo nutupi aurat itu bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Kudune dekne bangga syukur ra usah ngeluh. Iku artis wong fasik-fasik diparingi umroh, aku wong saleh ra diparingi. Goblok nang ngono napa? Dia harus syukur. Lah kok kepengin barang lopo dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal cara Islam ora tau wajib. Wong barang ra wajib kanggo dekne kok dikepingi. Paham ya? Dengan status duit yang kotak mau 5.000, berat kok setengah kilo, kuwi ora tau wajib. Ora perlu kepengen, paham napa? Ibadah ini cukup sabar, sampai nutupi aurat itu diterusno. Ora kok malah kepengen nutupi aurat, akhirnya saiki aksi porno. Akhirnya tonggo jenenge Islam jadi jeneng ra Islam. Kadang artis-artis jeneng asline wong Islam kabeh. Paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam ra juga terus akhirnya jenenge jelas tapi lakune napa? Jelas. Ben tetep ketok Islam kadang umroh. Ya, ngono kuwi ora usah mikir, iku hukume piye. Piye, lha kowe ora pangeran ada mikir hukume. Ben ngono. Ben pangeran lho sing ngukumi, kira sama melok. Wong kanca kula nak cerita, kanca kula kan kata sing kerja teng Mekah. Artis-artis Gus nak umroh jeneng wis. Oke ora. Mari donga kula. Tapi dibayar piro? Wae Gus. Nak nangis suwi bayar kula tambah. Cangkem. Jadi ini tukang mandu artis-artis. Kenal dia artis nasional. Ini tak omongi kan jago lho. Gue kurang ajar temen-temen. Lha kowe wani marai donga carane tawaf piye saiki ngono ya. Kowe wani marai carane nutupi aurat agak wani. Mboten wani lha iku ora termasuk marro amin kemungkaran apa? Salih. Cara aku kiai ini tak omongi, ora usah donga tawaf, ora wajib, sing wajib ning Islam nutupi aurat. Kudu ngam tawaf keliru ora apa-apa. Paham? Ya, tapi ya terapayu, Pak. Nah, keyakinan Said Husain, kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu, entah qaul, itu mesti mlebu neraka. Itu keyakinan Said Husain. Sehingga dia bertekad melawan pemerintahan sinten ya. Sampai akhir ini ngaji tentang Said sinten. Lu penting loh, maksiat kita omongkan terus penting. Minimal nganggo omongan. Kulo nu penentang keras nek ana kiai sopan. Meskipun mungkin suatu saat aku ya sopan, tapi aku tetap penentang keras nek ana kiai kesopanan teman-teman. Sama tak ceritanya. Barokah zina iku jorok. Iku barokah omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak zina darane anak jadah. Cara Jawa anak zina darani lonte. Umpama bahasa iki dikamuflase kaya zaman dhisik. Dari wong tukang zina dianggap wanita harapan. Paham ya? Nanti tidak ada penjorokan barang jorok rajarani napa? Jorok. Nanti ke depan mungkin era cucu kita hukum wis berubah karena diperhalus sekarang. Lama-lama wong wis ora roh hakikate hukum. Bodoh ini dari darani seni berpolitik. Paham ya? Ngakali dari seni diplomasi. Paham ya? Senyum mergo tugasnya jadi PRJ dari bagian dari marketing. Sakjane kan kudu jelas. Nah kamuflase nak rekayasa apa? Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Ya coba, hampir umat itu meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara, oh nyatanya Pak Yai itu ya kersa rawuh. Lagi ini rawuh yang diundang. Bagian mau itu kata adalah cara dulu itu amroh juga. Meriang dia ini. Dia ini tentang. Orang bisa ngoni. Orang tentang, dia ini keyakinannya tetap khas. Akhirnya dia ini meriang, gak jelas. Ini gak jelas. Itu cara kaya Husain, jenis dia ini bengkolang tenan. Cara madamnya jenis. Ini sing partai Husain maksudnya. Engkau saya Hasan bisa menang. Nah, rai-rai Indonesia milih saya Hasan, itu aman.
rai-rai Indonesia milih mazhab sinten? Said Hasan. Tapi sampai zaman lewat kaji ini ngerti bahwa dua cucu beliau itu menjadi dua simbol kebenaran yang sama-sama dibutuhkan umat. Ya sama-sama dibutuhkan apa? Lalu kalau nuduh tentang pengiran, muka-muka udah dikira mulia teman-teman. Artinya ya muka-muka, mulia sama jenis pun keluar ya. Kalau nu bayangno dadi kiai ku alim tahqiq tapi mulyane sedengan. Ya ana sing seneng ana sing ora terus pokoknya sing biasa-biasa. Saya ingin menunjukkan ke umat bahwa dari awal saya sebagai ulama hanya bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pengaruh, bukan karena materi. Kulo nggih diutang di masalah seneng kok. Ben koyo umume wong. Ojo sampai aku jadi ulama sing sempurna. Misalnya duit mesti duwe, mobil mesti duwe, nanti kaset. Nanti umat mengira bahwa saya sekarang kita senang enjoy itu karena saya bergelimang harta. Makanya banyak ulama-ulama yang milih jasa, tidak punya apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa keasikan dia sebagai ulama dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun juga tidak salah kalau ada ulama yang mau bergelimang harta. Tapi kan urusannya dia, tanggung jawab dia. Artinya semua ulama harus bertanggung jawab terhadap proses-proses simbol agama. Lalu kalau asik pas ngaji mau ngeten iki mau. Ditamoni tiyang mboten asik, kula biasa-biasa. Ane kata sing salah paham itu. Gus anak ngaji asik ramah, nak ditamoni kok gak ramah. Lah aku kiai tamu to. Piro-piro tak petuki ya, ora tak usir piro-piro. Tamu dalam prosedur nabi dan itu diikuti ulama. Itu walakin idatu itu. Tamunya harus nunggu diundang, khusus nabi dan para ulama. Karena nanti kan Nabi ngurusi tamu resiko berjuang. Misalnya apa jamaah ada tamu, apa perang ada tamu, berber. Jadi tamu khusus Nabi walakin idza du'itum. Ngenteni dipang. Wong Jawa nganggo dalil man apa fal yukrim doi. Nah ana tamu kudu dimulyakno. Tapi iku kan kitab sepihak. Wong sing di omah ana tamu mulyakno te tamune kudu mulyakno sing duwe omah. Ana masalah keluarga, ana masalah ngaji, masalah istiqomah. Misalnya wong toreko bar subuh di wiridan, wae duha di wiridan, wae qobla guru bisamti duwe. Dan ana tamu ganggu, jatah lakola ping 1000, akhirnya dadi jatah gedebus. Wong jagongan tetep akhirnya bakatane sing ora. Sale di istiqomah setengah 5 dah wiridan nanti guru bisamti terus ana tamu. Budi, mengko bisnis ngeten terus budi waduh lakola lagi. Padahal ning ati sampe maca kulhu ping 1000, gara-gara tamu bakatane ternak sapi. Melencengnya kadoan, berkulu dari ternak apa? Dari siapa tamu gak kriminal? Melencengnya kakek, lalu mau ngalir ke top-top, gue baju jati badi pulang, gue mau tenang deh tamu. Gelem yang mana? Gelem ya, gue ketemu tamu bedak beja masker. Nah, gue rasa ekstrim itu tapi separuh, tak latih separuhnya. Jengben tapi tak full loh, tapi nanti terkir rodok tua tak full loh, tapi tak latih separuhnya. Paling gak umat itu tahu. Jamaah kula mulai Bojonegoro yo sering ngene. Gus kula kapan sowan jenengan? Sowan pas ngaji titik. Sowan pas ngaji titik. Karena itu bahaya sekali kalau ulama menerima tamu secara umum itu bahaya. Bahaya bagi tamu itu juga bahaya bagi ulama. Salah sing diwiridan barape maca kulo ping 1000 gara-gara ana tamu bakatane ternak napa? Terus kula sebagai ahli Quran ape neliti Quran ape gawe format sing luwih apik gara-gara ana tamu. Basa-basi. Anak pinten Gus? Loro. Anak kula 3 Gus. Dongakno Gus. Yo. Wis wae apa bakat Quran dibakat anak, medune yo kakean. Kula lho sampean ora tanu. Apa ora tamu rasa nolak ora payu to. Kok Mustafa wis dadi kela ora ora tamu. Sampean ora usah nolak ora duwe napa? Jadi ora usah napa? Santai Mas. Malah doa enak. Buatin kalau cerita ini pentingnya makanya di riwayatnya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal termasuk wali top yang termasuk Madzhabul Arba. Allah itu tidak akan mencabut barokatal ardi hatta la yuqala lil zalim anta zalim. Jadi dunia ini rusak nak wong zalim diomongi ora zalim. Hatta la yuqala lil zalim anta. Jadi sebetulnya bahasa harus konsisten. Sing maling tetap kita arani maling, sing lonte kita arani lonte, sing solihah kita arani solihah. Secara bahasa kita meskipun atas nama agama juga lonte ya hak tobat, paham ya? Maling ya hak. Tapi bahasa jangan dirubah. Ciri utama Quran Furqan, di sing hak diomongno hak, sing batil diomongno.
Ojo dirubah bahaya. Misalnya koruptor di duit 1 miliar. Mestinya bahasanya dia tetap koruptor. Tapi ndak, gara-gara rapati konangan atau nyiwap kiai dibangun masjid megah entek 0,5 miliar. Ngamal 0,5 miliar kok duit colongan dianggap dia ini pendiri masjid. Statusnya koruptor hilang jadi pendiri masjid. Lha iku bahaya nek agama begini napa? Sing wong soleh bendera itikaf mau disebut pembersih masjid ora lara. Lara ta. Sing koruptor kegelar muassis pendiri masjid, sing istiqomah itikaf bendera mau digelari pembersih napa? Masjid. Terus nak duwe karep sing wong soleh sing menghadap kok kalah sugih. Kalah napa? Sugih. Lah itu cara mazhab Said Husain itu begitu ekstrim. Niki sing Said Husain. Samangke kula wacakan sing mazhab Said sinten Hasan. Jadi keyakinan Said Husain, siapa yang melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah bifi'lin wala qaulin pasti masuk neraka. Mulane ulama itu kudu ngomong terus, keliru lah kok ngomong terus. Wah, hukum harus ngomong terus. Lho itu memang nasnya ulama. Mulane kula nak pas ngaji ngomong terus, ulama harus ngomong. Kurang bisa nglakoni kok ngomong terus. Sampai ada hadis idza zuharatil fitan wal bid'ah falyudhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasin ajmain. Kalau sudah ada fitnah, ada bid'ah, maka orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Kalau tidak dia kena laknat. Wong alim kudu ngetok orang alim. Nah orang malah kena laknat. Jadi mulane kula biasa ngaku alim biasa. Nah orang malah kena laknat. Jadi misalnya aku ngaku bodoh, cara pengiran ora sopan malah. Dile ilmu sih tetep ngaku bodoh. Iku tuh kali dikei mangan marek aku lesu. Iku kurang ajar jenenge. Malah wong salah paham. Aku ngaku ngalim dari sombong goblok-gobloke wong. Kowe nek dikei dhuwit pangeran, dikei warak yo ngaku warak, kok ngaku nopo? Paham? Nek dikei ngalim yo ngaku nopo? Lho kalau wingi nembe malam setunggu debat besok orang kiai gara-gara. Kulo niku akan bahaya kalau Islam hanya diimplementasikan, disimbolkan oleh yayasan Islam. Misalnya ada MTS, ada Aliyah Negeri, ada IAIN, ada UIN. Akan bahaya kalau Islam hanya terwakili oleh simbol-simbol ini. Karena nanti pada akhirnya kiai yang di situ, misalnya ulo, kiai alim sini kono. Karena bentuknya sudah yayasan Islam, misalnya yayasan Islam opo. Mucara Romanto Alijah opo, pokoknya yayasan opo. Setelah saya ada di direktur di situ, pasti terjebak oleh permainan di situ. Saya akan mengeluh masalahnya jumlah siswa sedikit atau jumlah siswa tidak tepat waktu jam 7. Saya ngeluh mergo jumlah siswa tidak mau senam, tidak mau upacara. Lah wong kiai kok ngeluh perkara anak asuhe gak nopo? Gak upacara. Akhirnya apa? Yayasan ini menjebak seorang kiai untuk berpikir harus ada upacara, ada senam, ada acara-acara khas modern. Dia menganggap masalah Islam di yayasannya itu. Kalau terjebak, maksud saya kalau terjebak. Kalau dia sebagai kiai kafah tentu tetap berpikir di ujung pedalaman Purwodadi misalnya ono agama sampean sing nyembah gambar Soekarno, di ujung sana ono Lia Eden, di ujung sana ada Musodek, di sana pedalaman Sulawesi ada Alarm Mahdia, engko sing ramat-ramat ya ono Syiah, Wahabi, iki piye mestine? Mestinya kalau kita kafah berpikir tentang polemik-polemik terhadap aliran Islam sing macam-macam. Tapi kalau kita sudah di yayasan, kamu hanya berpikir tentang problem di yayasan itu. Dan gue ngerasa pejuang Islam hanya karena mimpin yayasan ini. Padahal itu tertutup sekali. Misalnya pondok gontor ya gontor tok. Misalnya yayasan di saya tok. Di sini tok. Bagaimana kamu jadi kiai merasa kafah, merasa komplit kalau kamu hanya sebatas di yayasan itu? Ini kalau ngomong mbak direktur Aliyah. Saya tak ngomong yang kita ngaji jenengan kok perlu jadi direktur kan halus sulit. Pertama pada nawani kulo. Derek mucal Gus. Mulang opo? Dia mulang tengah Aliyah. Ya nak mulang gelem mergo kiai jan begane mulang. Saya nak menjadi anggota mau ben jelas. Ulama cebok. Enggak terus aku laporan kue, enggak kurang hadir buat tegur, kiai buat tegur. Kurang hadir buat, enggak seragam baju gak masuk buat tegur, kiai buat tegur urusan keliru carane nggak sabuk. Nanti bahayanya yayasan Islam akan ada aturan-aturan sing ora hubungan dengan Islam. Wong alim buat ditegur perkara ragantinan, perkara baju gak masuk. Ya udah jelas, ngono. Lho nek ini rapati kagum kaya rukin lapo. Ya
aku gelem tapi itu kayak aturan. Tapi ini gue syarat tani kudu jalan. Lah iku aku mau ya iku. Kowe ora ngajar tenan iki, Bu. Mbak. Kalau tidak yayasan Islam tidak apa-apa. Tapi ini kan ngatasnamakan lembaga nopo? Islam. Tapi pakai aturan yang mempersempit umat Islam. Karena orientasinya dia itu hanya di yayasan. Loh, tidak apa-apa, bukan berarti saya gedeng yayasan. Kalau terjebak, saya ulang lagi harus. Mulai kalau senang ada kiai-kiai yang punya yayasan, tapi tetap punya lembaga-lembaga non formal. Karena ini lebih umum, lebih kafah. Kasus kalau nanti sakit mucal tentang Merica, tentang Medion, tentang Bojonegoro, di mana-mana. Bebas umur, bebas daftar ulang, bebas uang gedung. Paham? Tang lucu, misalnya ulama kok mikir, pikir kok udah bayar uang gedung, akhir bangunan rakyat. Ulama kok mikir ngono, paham? Padahal ciri utama kiai la asalukum alaihi ajr. Makanya kiai sing non formal itu bangga, lah saiki malah kualik. Kiai sing non formal bletek wedi. Akhirnya anaknya dokon kuliah boleh SPD. Nah, kula malah bangga no. Gak tau tertarik tuh. Kula lho mau ulama zaman. Ditawani duwe gelar kula, nak mbok kei langsung mbok tawano iku gelem. Ada kon repot-repot, moh. Mari repot, temane napa? Nah ini mazhab Sayyid Husain. Artinya harus ada ulama yang ngomong begini, meskipun kita yang ngakui fungsi modern, fungsi formal, kita ngakui. Juga respect. Kalau hormat sampai pondok-pondok besar yang punya kurikulum, kalau hormat. Tapi saran saya, kiainya jangan terjebak di situ. Sehingga hanya resah kalau ada santri tidak upacara, resah kalau guru tidak berdasi, resah kalau guru gak masuk no baju ning celono. Resah kiai mesti ana aliran sesat, ana fenomena bid'ah, ana fenomena khurafat. Dan kafah, tidak hanya di lingkup yayasannya, tapi siapa saja. Nah, takut saya yayasan-yayasan sing bawa simbol Islam ini malah mengurangi kekafahan umat. Kalau lebih modern, saya mau kerja di kampus juga mau, saya kerja di lembaga-lembaga yang mau. Tapi sekali ngikat milih metua. Pokoknya sekali ngikat milih apa? Mau sepedi pengiran. Orang ngarah, ulama ramangan, orang potongan. Ben malaikat itu salah pengiran tapi. Ora ulama emangan, bodoh sing ulama gak napa? Gak mangan. Dan Sayyid Husain mazhabnya demikian. Nggih, mazhabnya apa? Demikian. Sebuah kebenaran harus diomongkan terus. Fal yudhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi. Contoh gampang kayak sekarang yang saya ceritakan tadi masalah Badun Yati. Orang itu tahunya hanya kalau ada tamu fal yukrim doifahu, tamu harus dimulyakno. Tapi tidak tahu aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Wong mertamune nabi ora oleh kecuali ngenteni izin. Tapi walakin idza itu mungkin ngenteni dipanggil. Karena kalau ndak nanti orang sapa sing ra bersowan nabi. Wong nabine to. Tapi bayangkan kalau semua diberi waktu nabi ora sido mimpin perang, ora sido jamaah. Mungkin juga gak iso ngurusi privasi keluarga. Jadi untuk sowan nabi nunggu walakin idza itu ngenteni dipanggil. Itu saja kalau setelah selesai langsung fantasiru wala musta'nisina li hadis. Kudu langsung bubar, gak oleh sampai nabi tidak jagongan. Istiqnas itu maknanya jagongan asik. Inna dzalikum kana yuzin nabi ya nabi bocah jagongan mesti tersiksa. Wong aku kira nabi ulama tersiksa kemudian nabi. Wong nak waras tenan, eling akhirat tenan mesti jagongan suwe-suwe tersiksa. Angger asik ora pati eling akhirat. Jelas Quran inna dzalikum kana yuzin nabi ya jagongan ngono iku melukai nabi. Mergo nabi wong akhirat jagongan suwe-suwe tersiksa. Sudahlah sampean contoh saja seorang mursyid. Orang mursyid sing duwe wiridan kok gurune jam 5 wiridan nganti hurufus samsi kepengin takbir disiapno kepen maca kul kuping saya ana tamu. Mbah mergawe wangil ta. Mungkin jadal ternak sapi niku. Berkul medeng dadi napa? Dia atas nama Falikir Dewa itu juga sahabat. Iya ngoten nggih sae. Seperti bahasane. Mujuk-mujuk bersurah padha bar wiridan. Iku tersiksa, pasti tersiksa. Padahal mau sekedar bayangkan kayak nabi. Lho maksudnya ilmu ini udah diulangno, cuma Fali Krim Dewa udah ngoten to. Nah sampean tetep Fali Krim Dewa ora apa-apa, ora ono pengaruh ya, sampai artinya mau ora ono tamu lah ora wiridan lho. Rai kok sampean ora ono tamu lah kan ora wiridan. Misale rukin ora ono tamu, paling kukar-kukur sangat jelas. Padha ae. Paham ya? Wong ado nek padha mlebu mutu omahe ra jelas.
Malah dulu anak SMP. Lah iku ora apa-apa ditamu ku ora ditamu lah ya ora wiri. Ora wiri. Tapi sampean bayangno kan wong saleh kaya Ki Arwani, Mbak Hamid Pasuruan, wong saleh-saleh sing gaweane ngaji wiridan, mbok tamoni. Luwih bisa akeh. Lah suwe-suwe kuat-kuatan. Lah kadang ya ini sing kalah tenan. Mulai romani sedonya itu kalah tenan. Nah kula insyaallah ora potongan kalah. Muga-muga ora potongan apa? Kalah. Mulai anggere ana sing pertama kula tak kandhani ben sowan pas ngaji kita. Jadi konsultasi ya urusan dunia urusan duit kiai rapati iso. Ngaku sugih kowe. Urusan akhirat, yo pas ngaji iku tuh akhirat urusane om. Lah urusan dunia apa misalnya sing dilaporo, urusan geger be bojo kiai biasa geger be bojo ning kula biasa. Urusan ade duit kiai juara masalah ade. Wah, semalah wis kebal wis napa? Mane kula tak kenang ceritane Sayyidina Umar, ana wong metu kari bojone sowan Sayyidina Umar. Pas itu Sayyidina Umar dijubedher bojo. Sayyidina Umar ya tetep manggakno tamu. Ana apa, Jeng? Sampun Sayyidina Umar. Lho urung matur kok sampun, nggih sampun. Lah yo kowe rene mabe apa? Ya badhe matur tapi sampun. Sopan sampun. Akhire matur, rumah kula sing disiya-siya bojo kula tok. Jebule tak jenengan. Lho itu kan masalah sosial. Ora di dhuwit tukaran mbek bojo, mbek tangga salah paham ning tempat kerja kan gawane urip. Ora usah mbok konsultasekno bola. Iku anggere wong yo ngalami, nek ora ngalami yo ora wong. Ono kok laporno. Mbok pengeta banget. Tak kula nak ujubillah. Tapi guru kula Yesus kemu mboten ate kula lapor. Kula sering ngene ada dipancing. Piye ekonomi piye? Ekonomi kula wis sae sesuai jatah saya yo menika. Cara tak kok inate piye sesuai garis iki kok rek. Umur bos gere goblok. Lagi aku mau menang. Dari kok iman be kodok. Cerita saya pusat kan ilmiah, cerita saya pacar apa? Ilmiah. Masa wong ngalim bisa bakat budi Gus ben rezeki kula lancar bedina lha piye karepin. Masa mesti lancar betul. Kere deh. Kula niku sekali bernyali, urusan urip bernyali. Wong kula niku wong ben dadi wong biasa ya ana mulya ora malah gagah, malah napa? Kita nak di pangeran. Lho kula nganti sakniki cara wong akeh ra kiai biasa kok nganti sakniki lunga teng pasar be anak kula tok ngene Pak. Nomor tosa dijamal angkot Pak dosa iki biasa. Kadang wonten mobil leren. Gus mung bareng kula. Cangkem mungkin iki kepen ubah malah mbok tawani mobil. Mobil dhewe omah. Mboten kesajenan ora pantes sumpah. Kowe ra mantesno ora pantes. Wong kiai kok kaya aturan. Kowe ge aturan ngono iku ora pantes kiai coba kandhani. Karepe dekne kiai dari ra pantes sumpah. Kowe pelaturan ngono iku sing ora pantes. Ngerti kiai kok kaya apa? Seneng mikir wong liya ora pantes. Kowe dhewe nek pelaturan aku luwih ra pantes. Wong kowe wong apa ngene pelaturan kiai? Ya ayo. Kowe enak ngukumi. Kita ini kadang sebagai kiai didikte wong awam. Kiai ra pantes marung, ra pantes ning pasar, ora pantes ning dalan-dalan. Lha sing kiai kowe tak aku. Paham? Kula niki ulama, semakin sering ning dalan-dalan malah manfaat. Lho kula biasa pas ning pasar ning angkot, mungkin wis badhe panjenengan beneran badhe takok hukum amang. Ya sakone ngene, ora gak sopan, ora sopan lah pokoke ning kene. Nah sowan aku malah ora sopan ganggu ning kene malah ora ganggu pas ketemu. Kira sowan barang malah ganggu. Akhirnya takok, niku Gus wonten hukum encara dinas sendiri ngene hukum bar. Wingi badhe musim haji. Niku lho berbelanja nang toko-toko mbek anak kula mesti sing Gus kula badhe sowan Gus badhe haji. Lah napa? Badhe tanglet Gus nek tawaf kula anak wedok mesti kumul. Kula kan mazhab Syafi'i pundi. Tapi tak sowan mawon Gus boten temu. Wah nek kene sowan malah ganggu. Terus saiki omongno saiki. Akhire ta. Srapopo pokoke ning kono tunggal mazhab lah kowe golek kon wudu malah kelangan kon tawaf malah ra karo-karo. Niku tesih Syafi'i Gus tidak. Ora berkaji kok. Apa meneh? Ternyata satu minggu sebelum haji ketemu kula malih ya perkara blojo ora ana sowan tak pisoi tenan deh tak omong gitu sowan ganggu nggih Gus alhamdulillah kula badhe maca panduan haji sing ditulis Quraisy siap dijawabane kok jenengan lho kok wis seron aku ngalih bujuk maman lha kurang ajar ya lha kurang ajar mbok entek-entekno aku ndak artinya apa
Artinya bukan berarti saya menolak kiai yang jaga muruah, tidak ada apa-apa. Kalau mereka sing seneng jaga muruah aku dulu Pak mobil sopan, ya monggo terus, tapi ra usah ganggu wong liya sing jenis ngono, jenis betul-betul. Saya ada masalah, kalau nggih hormat sama kiai sing jaga muruah nggih hormat. Saya tidak usah ganggu saya, tidak usah ngatur-ngatur saya. Dan nuruti umat ngoten. Sak jenengan Gus pantes mboten ngeten mboten. Sing kiai aku tak kowe. Akhirnya nyaman kalau teng pasar sering wonten tiyang melarat. Sowan tak kok Gus kula kepen anak kula mondok tak ditimno jenengan yo. Sowane kapan? Ya kapan-kapan anak kon berangkat ngaji ora ana aturan. Barang apik ora tak aturan temen. Barang apik mesti bener ora tak aturan. Nah barang apik dike aturan malah keliru aku. Nah kula rasa nderek gak ora apa-apa. Barang apik ya ana aturan. Ora ono ning Quran barang apik nganggo napa? Aturan. Sesuai nek apik salat jamaah Jumat apik makmum mak matur dhewe kiai ini asal mboten dadi makmum. Barang apik ora tak aturan. Paham? Barang apik dijo pangestu. Sesuai nek makmum kok mak matur teh asal mboten kula dadi napa? Waktu kali model kiai kuno, sampai makmum menjeblak imame. Ya pakai kuno ora ono. Nah ana salat pun Faris. Makmum kepen makmum cara kuno aja wis ngene. Nah, iku pakai kuno. Banyak imam. Iku pakai kuno. Ora ono kitab. Ono ora kitab. Ora ono. Dari alasane penting imam siap niat dadi napa? Imam. Tapi kati dijawe itu kokok tapi ya wong karwan ana wong waper ning. Buat ini kalau cerita, jadi ini ben barokah 10 Muharram. Ini kalau Syiah sekarang itu ada upacara penyakitan apa? Kita cukup hormat Said Husain lewat betapa beliau itu teguh terhadap kebenaran sampai mempertaruhkan apa? Kemudian tadi ganti Said Hasan terkane. Kalau yang diikuti kiai di Indonesia Said Hasan. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani itu sampainya ke Nabi lewat sinten? Hasan, lewat sinten? Memang jarang habaib yang lewat Hasan itu jarang. Tapi termasuk Syekh Muhammad Mekah itu kan Al-Maliki Al-Hasan. Itu termasuk Al-Hasan. Syekh Abdul Qadir termasuk Al-Hasan. Secara umum, secara gen, kalau Al-Hasan itu jarang yang kontroversial, jarang yang ngambil sikap keras. Kalau orang-orang Syiah di Iran, itu rata-rata Al-Husaini. Makanya para habaib sing Al-Husaini rata-rata punya kecenderungan begitu, karena memang darahnya Husain itu begitu. Cuma putrane Sayyid Husain non politik. Ini Sayyid Ali Zainal Abidin. Terus gak ada putra Sayyid Bakir, gak ada putra Sayyid Ja'far. Mulanya nak tiba misul Zainil Abidin Ali wa Ibnil Bakiri khairi wali. Jadi pada Sayyid pada Kanjeng Nabi Fatimah, yes, Sayyid Husain, terus Sayyid Bakir, Sayyid Sinten Ja'far, terus Ali Al-Uraidi dari Ibnu Muhajir Lawa terus sampai sekarang. Kalau nak sampai itu kata Singapura. Di krono ning komunitas habaib. Kata habib alim sing riyen ngaji kula. Misale teng Yaman ngaji teng Sayyid Umar Hafid. Iku riyen pas latihan ngaji fikih, ngaji sorop kalian. Jadi alhamdulillah sempat mandu beberapa habaib. Habaib itu paling seneng nak ngaji wong Quran. Karena darahnya sama. Karena Nabi yang diulang-ulang zaman Sugeng yang saya tinggalkan itu dua. Quran dan keluarga. Bagian lewat Al-Quran wa itroti. Itroti apa? Apalagi sekarang Indonesia dapat berkah besar karena Habib yang top sekarang di Mekah itu kelahiran Bogor, yaitu Habib Zaid bin Semit. Habib Zaid bin Semit. Dan beliau kebetulan ahli Quran, jadi beliau itu merumat santri-santri Indonesia yang tahfidzul Quran. Manggonnya awal Masjid Kuba, jadi sekitar beberapa meter saja. Saking Masjid Putih, Kuba. Dia kelahiran Bogor, terus urip ke Mekah nganti sama. Habib Zaid bin Semit. Kebetulan lagi ulama besar di Mekah, Sayyid Muhammad Alawi, sekarang digantikan Sayyid Ahmad. Dia banyak yang istrinya dari Indonesia. Jadi ada zuriyah beliau yang ibu Indonesia. Artinya terhubungan secara kultural, itu kita masih punya sanad-sanad karena semi-semi berdarah Indonesia. Meskipun ibu yang ngikuti. Ini penting kalau aturakan karena untuk menjaga apa ya, semacam keterpisahan antara habaib dan non habaib. Sekarang itu jadi diskursus. Banyak habib-habib yang merasa bahwa mazhabnya paling benar, padahal kadang dekat Syiah. Lagi yang anti Syiah mau kritik tidak berani karena itu habib. Itu kan repot. Sebetulnya tidak ada begitu.
para habaib sing alim-alim itu ya berkawan dengan kita, ya orang-orang kita. Ya cuma kadang karena tidak ada komunikasi, tidak ada masa lalu, sehingga seakan-akan terpisah. Tapi kalau alhamdulillah sebagai ulama itu menjaga hubungan baik, pertama habib-habib senang ngajinya sama saya, belajarnya fikih sama saya. Sampai ketika kiaman, ya surat-suratan kalian pulau, termasuk kalian saya Umar Hafiz. Kemarin saya pas di Mekah, April itu ya ketemu saya Ahmad. Sama beliau saya juga dikasih sanad mutlak tentang sanad habaib sampai sanad khat ulama sampai sanad sebagai ahli Quran. Jadi kalau saat ini ada sanad mutlak saking Said Ahmad bin Said Muhammad Alawi. Ya kalau mereka kan orang-orang alim tentu, jadi gampang kita ini antar orang alim ketemu saja gampang. Orang bulat berapa tuh? Jadi sama itu mazhabnya Said Husaini. Sekarang kalau bocor tentang mazhab Said Hasan. Sing halaman berapa? Fuad 24. 24 napa? Mun sekolah waca iki cuma qala amma ba'dun 249. Ketemu sok 249. Fa inna abyasal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter wong takwa. Fa inna abyasal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter sak dunya wong takwa. Wa inna ahmakal kumki sak temene kumprung-kumprunge wong goblok-gobloke wong al-fujuri ku wong sesat. Wa inna hadal amrolan sak temne ikilah perkara Allah dirupane amr istalaf tukang sulaya ingsun ing dalam amr. Ana yo ingsun wa Muawiyah tulan Muawiyah. Niki rungono. Apa yang saya khilaf dengan Muawiyah sekarang? Imma kana haqqan li taraktuhu li Muawiyah iradata sholati hadil ummah. Mungkin Muawiyah sing salah, sing berak iku aku. Wes tak kena Muawiyah kabeh. Iradata sholati hadil ummah karena saya ingin umat ini baik-baik saja. Wahatni dimaihim lan jogo bertumpahe darahe umat. Itu yang dilakukan kiai-kiai ini. Bahwa anak bupati rapati sholat wong dolim sajane cara kaidah Islam sing jadi bupati sing paling sholat. Tapi hakikate kan gak mungkin. Wong sholat ora ngarah di dhuwit. Wis ra dhuwit kadang ora dijatah barang. Paham kan? Orang ngarah jadi bupati. Nah, tapi misalnya wong sholat memaksakan jadi bupati, itu mesti orang pertumpahan. Mereka muridnya wong soleh wani mati. Misalnya aku gawe gerakan wong kamu Mustafa wani mati lah demi gurune. Potongan-potongan wis urip ra jelas kan milih wani mati. Mbok krono loyal mbok dene perkara bingung pokoke nek mau mati wani demi gurune. Lah kok wong nakal ya wani mati demi ketua suku. Daripada mari geger dari sinten Hasan wis tak kena Muawiyah kabeh. Ira data sholati hadil ummat wa habni dima. Ini hebatnya Said Hasan. Mulanya ketika era Said Hasan diarani Amul Istimah, tahun persatuan. Mergo pemerintahan Hasan total dihapuskan, dilebur, melok bergabung dengan pemerintahan sinten Muawiyah. Mergo nak ora bergabung, engko kubu-kuburan kubu Hasan tukaran dengan kubu Muawiyah. Wong kula nak termasuk canom, mestine kados kula idealis, milih bergabung. Artinya milih bergabung kalau ketakoki tiyang Gus dengan organisasi paling seneng apa? Pokoknya NU Muhammadiyah. Karena dua organisasi ini sudah terbukti menjaga kestabilan umat di Indonesia. Artinya jadi mainstream pola keislaman ala Indonesia. Pola keislaman ala Indonesia nak arah NU ya napa Muhammadiyah. Meskipun di dalamnya ada perilaku-perilaku khas. Misalnya NU yang toreko khasnya begitu, NU yang fikih khasnya begitu, paham ya? Muhammadiyah yang PNS khasnya begitu, yang non PNS di dalamnya masih ada lagi aliran-aliran kelompok-kelompok kecil. Tapi itu tidak masalah. Secara mainstream kan NU dengan apa? Meskipun kadang kita ngakui fungsi kelompok lain, tapi nak nganti ulama gak melok mainstream repot. Misalnya ulama mergo krungu Nabi ku tahu semiran rambutnya terus ulama semiran, ayo bingung umat. Gus Bak semiran cah gaul. Meskipun dia ono hadis semiran ya ono apa? Misalnya Nabi nganggo jubah. Tapi masalahnya kalau kanyep bener di situ enggak nganggo jubah ora darani sunah rasul, jangan apa kenapa? Kanyep bener ora loro. Lho nek tepakan wong ganteng wong ikhlas. Jadi Indonesia ku lucu wong kiai saling ganteng, kados guru kula Mbak Mun Mbak Dimyati darani pantes jubahan. Tapi nak ndek cilik pesek jubahan, wah koyo opo ya. Wong jadi wong Indonesia yo nakalan jubah sunat tak delok sing nganggo. Sale kurite ndak pesek jubahan. Wong ora ngarah darane aku di sunah Nabi.
Karepe piye? Itu kan malah resiko, nglakoni sunah tapi marahi salah paham. Lah model ngono cara Said Husain atau ditinggal. Pokoknya barang-barang sing dadi polemik ning umat itu harus napa? Ditinggal. Termasuk haknya beliau sebagai khalifah ditinggal di Ka'no Muawiyah. Iradata sholahi hadil ummah wa hakni napa jima. Aw yakuna haqqan kana liri'in ahaqqa bihi minni. Fa fa'altu dzalik wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'an ila. Jadi walhasil niki penjaman ngerti guys. Sebab niku Sayyid Hasan Husain zaman Nabi Sugeng disebut anakku iki dadi pemuda pemandu swarga. Inna ibni hadza la sayyidu ahli jannah. Jadi nanti orang masuk surga itu kalau enggak dipimpin Hasan, dia dipimpin sinten? Husain. Yang dipimpin Husain tentu yang pakai metode-metode tadi. Yang dipimpin Hasan yang pakai metode-metode Hasan. Dan agama Islam hingga detik ini barokahnya dua metode. Ya, barokahnya dua metode. Lho nggih to. Umpama dhisik Demak Bintoro enggak bikin pemerintahan. Niki rumakno. Agama Islam hanya kultural. Sing negara naisen resmi Nusantara iku Mojopahit. Kula baleni malih. Wali Songo iku wong-wong zuhud. Niki mumpung tahun Muharram ya. Wali Songo iku wong-wong zuhud gak kedonyan, jumlahe 9 pisan. Ketika beliau-beliau sepuh malah mutusno bikin negara disebut Demak Bintoro dirajani Raden Fatah. Logikanya jelas. Akhirnya perang dipimpin Kalijogo. Mergo mesti Majapahit gak terima ada raja di dalam kerajaannya. Akhirnya diperangi sinten Mojo. Tapi logikanya jelas. Umpama pas iku Wali Songo gak gawe negara sing diarani Demak Bintoro. Islam hanya kultural. Negara resmi mok Mojopahit. Mojopahit iso gawe hukum sepihak anak agama Islam subversif utawa melanggar undang karena negara lah sing berhak bikin undang. Jadi gak bikin negara itu juga resiko. Iya, saya ingin ono Wali Songo mungkin karismanya beliau menjadikan umat loyalis 100%. Nah, Wali Songo wis mati, terus ono undang-undang ke Mojopahit bahwa agama Islam adalah ilegal atau subversif. Selesai, diringkut, jadi buronan. Tapi gara-gara Wali Songo bikin negara, memang resikonya akhirnya perang dengan Majapahit. Berdiri sendiri. Lalah kersane Allah menang, Majapahit yang kalah. Meskipun resiko bikin negara ya gitu, artinya ada konflik internal, ya penangsang, ada temangsang, Islam Yogyo, baru kain musuh, Arya Nomo, penangsang, betumbak, kepleret, bokeh-bok, kono. Nah ini pulau ini makili Kiai Pantura, teman makili Kiai itu nusuk Nomo, Arya Nomo, cara sejarah. Loh, tapi kan barokah. Barokah apa artinya? Saiki ono kesultanan, jadi mau kesultanan Islam, jadi gua Kesultanan Ngayogyakarta. Umpama di Wali Songo nggak bikin negara, Islam hanya jaga kultural dan saat itu mungkin sekali dianggap agama ilegal karena masih minoritas. Itu pentingnya sebuah pemerintahan negara. Mengenai anti negara teman-teman ya keliru. Andai kan tidak ada DPR Islam yang parlemen, bisa saja diundangkan jalan pintas. Maksudnya jalan pintasnya tentu. Amerika kaya itu bukan karena orangnya pintar-pintar saja, tapi jual apa saja. Orang tahu semua di Nevada, Las Vegas jual perjudian, jual pornografi di Hollywood. Andai kan Indonesia jalan pintas, Bali itu dikayakan Nevada atau Hollywood. Batam dikayakno Hong Kong itu kaya raya. Walai adol sempak kondom, pornografi, pornografi didol di kabeh tetap sugih. Lha ngadol tasbih adol pornografi laris piye kira. Artinya apa? Karena DPR Islam itu Indonesia orang nyelesaikan ekonomi lewat jalan pintas. Misalnya rumusnya daripada kita susah-susah bawa Bali dikayakan Hong Kong, Batam dikayakan Hollywood. Amerika rasuke piye? Madonna udah didol, CD pornografi napa didol. Majalah Playboy resmi legal. Indonesia ora, isih ilegal. Nah, jodoh sing duwe akeh terus ilegal. Pokoknya lumayan nih. Diputus ilegal tetap lumayan. Ternyata prakteknya sing duwe pirang. Iku baru kaya wong Islam sing gede. Tapi hormat temen yo keliru, sing keliru pirang-pirang. Ya biasa wae nyadari fungsi ini, tapi ora hormati biasa wae. Wong kok dihormati nganggo gaji, kok hormati barang. Tapi artinya apa? Lewat ngaji ini kita tahu fungsinya yang kayak Said Husain dan fungsinya yang kayak Sayyid Hasan.
ya jadi mungkin mau coba nih peng nopo pintu mau ini jadi kalau angsal hadis sambil Fathul dari Sarai Imam Bukhari. Jadi kalau Ramadan itu yang baik 10 akhir itu 20 sampai 30. Tapi kalau Muharram itu yang baik 1 sampai nopo 10. Ini kalau balen ini. Bulan suci itu kan 4. Itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Terus bulan istimewa tunggal Ramadan. Cuma kalau Muharram itu 1 sampai 10. Kalau Ramadan yang terbaik nomor 20 sampai nomor 3. Karena di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Dan di tanggal ini pula Nabi Ibrahim selamat saking kobaran api, saking sehingga rata-rata ulama punya tradisi meringati tanggal 10 nomor. Lah tanpa disengaja tadi ini adalah pas 10 nomor. Muka-muka alamat nomor di penderitaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini kalau makna ini sekedar ini tambah ngerti makna ini. Ini wiridan saking Bukhari. Subhanallah mil al-mizan. Kelahan mau suci Allah mil al-mizan. Kang jadi kebake pikir Pak. Jadi kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan jadi puncak ilmu. Ini teman-teman nanti pikir Pak Daud. Ini seperti diketahui, nak ulama, nak wong waras ini gitu. Nanti nak mau subhanallah mil al-mizan. Wa muntahal ilmi. Bahwa kesimpulan kita bahwa Allah terbaik, Allah suci jadi puncak segala ilmu. Orang kok puncak segala ilmu di duit, uripe mapan mboten. Jadi sampai nak mau subhanallah kudu yakin sedang dalam puncak ilmu. Orang kok ngerasa duit puncak ilmu nak jadi doktor, profesor, utawa di duit aja. Jadi seorang muslim kudu yakin kalau sedang melafazkan subhanallah berarti dia sedang dalam muntahal ilmi pada pengetahuan tertinggi. Paham ya? Wa muntahal ilmi lam jadi katote ilmu. Wa mablaghur ridho lan jadi nggon tumekane ridho. Wa zinatal arsilan jadi pepaese aras. Walhamdulillah mil al mizan kang dadi napa kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi puncak ridho niku keluhan wau. Ya tenan buat wau niku iso ana. Buat ana kuwan lho. Iya leres. Leres dibuat to? Iya kowe wong alim to mondok sih. Salah sing dibuat. Ora padha ngalim itu. Nasibe ning besok. Wah iki. Tekan semetan. Aku dadi wong alim nasibku gagah. Iya gagah-gagah. Wa zinatal arsilan dadi pepaese aras. Wallahu akbar uta Allah zat sing agung mil al mizan kang ngebaki mizan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi puncake nyampekno ridho. Wa zinatal arsilan dadi pepaese aras. Jadi sampean nak wiridan masih ora akal lah. Pokoke kudu ainul yakin nak ketika melafazkan Allahu akbar berarti kita sedang dalam muntahal ilmu. Ilmu tertinggi. Nah, pulau sakit ngotot. Dan semua ulama harus bisa begitu. Dan semua orang mukmin juga harus bisa begitu. Misalnya, pulau kok ditebir kenal presiden, kenal menteri. Ya bangga, artinya sebagai basaria kita bangga. Tapi aku ngerti. Aku lahir cilik, dia ini ora kenal, dia bisa urip. Aku kenal dia ini lagi rong dino. Saya urip wis 40 tahun, iso mangan, iso seneng tanpa dia ini. Yang paling tak butuh detik ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya aku lagi seneng sate, kamu kok seneng teman-teman lah, kalau di ramadhan sate ya aku. Begitu terus, sehingga muntahal ilmi ya Allahu akbar. Ya, kadang kita ini tidak sering kena hijab. Urip saiki Gus gak duwe jaringan, gak duwe relasi. Kulo nganti sakniki lho, kulo nak wis kiai, wis ulama, sering film nambah ulama-ulama sing gak jelas-jelas. Sudah suwana aku lagi, Gus Jiran ora gelem politik piye. Wis sakniki ra iso Gus ora kenal pejabat, ora kenal bupati. Kowe nak ra tobat, tak usir. Kena ora tobat sarokku sebagai wong mukmin aku ora iso urip tanpa Allah. Titik. Kok malah mbok warai fasik ku piye? Langsung biru. Ulama yang ngomong tetap iba, Pak. Ya boten saya kan zaman modern. Zaman modern, zaman kuno tetap sing paling lakone tetap pangeran. Modern sik kuno tetap sing dadi lakon sinten? Aku coba warai fasik. Fasik kem dhewe ora meneng ngajak-ngajak wong.
Lho soal kita butuh uang, misalnya kula butuh bupati, butuh fuad, butuh ruhid. Allah sing ngutus kita kudu di hadun minan. Nah, itu pun atas perintahnya. Jadi paling banter butuh bupati, butuh izin, butuh administrasi negara, ya kita butuh atas nama hukum negara. Ya, tapi lu butuh pangeran. Setiap data butuh oksigen. Orang di oksigen timbang detik mati, sehingga oksigen pangeran, ora bupati, ora presiden. Enggak apa bupati ya butuh ratan, sehingga ratan bumi ya pengen. Kowe muji bupati itu fase, muji pangeran kok ora fase. Topat. Gus matur nuwun jare matur nuwun buang topat tenan kok matur nuwun. Makanya ini dikatakan kalau lama dulu ya kayak ini. Allahu Akbar muntahal ilmi itu menjadi puncak segala apa? Ilmu. Alhamdulillah ya muntahal ilmi. Subhanallah ya muntahal ilmi. Jadi lewat ngaji ini, lewat bulan Muharram ini. Paham tuh ya, muntahal. Oh, gak keris tuh ya, muntahal itu gak keris. Nah, wih orang ya. Goblok tuh. Landa sih bapak Arab. Oh, ora tuh bujon. Wih ini gue betul. Nah, ilmu gue tenang. Oh, ono takdir. Muntahal ilmi. Muntahal. Langsung anjing. Lamal ja ora ana gon sumingkiri maujud walaman jalan ora ana gon selamat iku maujud minallah sange Allah ila ilahi kecuali menuju apa. Lha iku apike pangeran ngoten. Ora selamat kok cengkeramane Allah kecuali sikap menuju Allah itu sendiri. Misalnya Allah penyiksa kula, nyiksa jenengan. Iku nak mlayu malah kecekel, atuk moro malah ora. Iku apike pangeran. Jadi pangeran nak dilawan itu seneng wong sing mara. Mulane pangeran bae dilawan lah dimaksiatillah tetep ngundang-undang anibu balio ning aku. Napa? Balio ning aku. Sini lamal jawalaman jaminallah illa illah. Nek mlayu malah ketekel lho kan. Oh guyu jelas. Subhanallah adada syafi wal watar. Mau suci Allah kelawan wilangan ganep lan ganjil. Wa adada kalimatillahid tamahlan wilangane kalimat Allah sing tamah kuliah walhamdulillah ada safi wal watar wa ada kalimatillah tamah kuliah wallahu akbar ada safi wal watar wa ada kalimatillah tamah kuliah as'aluka nyuwun ingsun kae menjenan assalamata fi rahmatika ing samet fi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah. Itu bimbing masa begitu. Ayo baca bareng-bareng gitu. Mulai wae. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Walhamdulillahi min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Wallahu akbar min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. La malja wa la manja min Allah ilaihi subhanallah adada syafi wal watar wa adada kalimatillah tamma kulliha walhamdulillah adada syafi wal watar wa adada kalimatillah tamma kulliha wallahu akbar adada syafi wal watar wa adada kalimatillah tamma kulliha as'aluka as-salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul arsh walhamdulillah min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul arsh wallahu akbar min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul arsh la malja wa la manja min Allah illa ilayhi subhanallah adada safi wal qadar wa adada kalimatillah tamma walhamdulillah adada safi wal qadar wa adada kalimatillah tamma wallahu akbar adada safi wal qadar wa adada kalimatillah أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله الأنبياء ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش والحمد لله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش الله أكبر من الميزان لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عشق وعلى كلمة الإسلام الحمد لله على شكر وعلى كلمات الله تعالى بها والله أكبر عادة الشكر وعادة كلمات الإسلام أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم من انطلق عليه محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين
Subhanallah minal mizan wa minal ilmi wa minal ridha wa minal alhamdulillah minal mizan wa minal ilmi wa minal ridha wallahu akbar minal mizan wa minal ilmi wa minal ridha la malja wa la manja min Allah illa subhanallah wa adada kalimatillahi tammah wa alhamdulillah wa adada kalimatillahi tammah wa أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين سبحان الله الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش والحمد لله والله أكبر من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا سبحانه وعلى الشفيع والعصر وعلى الكلام الله والحمد لله عز الشفيع والله أكبر عدد كبر وعدد كلمات الله أسألك السلامة وعافية يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Rabbana nas'aluka fi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan al-hannan. Ya bati as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum. Amin. Wa man ahabbana wa talima ya Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ij'al ya wa mu'akhatan fika mu'akhatan fi mahabbatika wa tasbihika wa tahmidika hatta tarqa anna ya Allah ya haqqu ya samad ij'al ya wa mu'akhatana wa ta'limana wa ta'allumana ya Allah mahabbatan laka wa dalilal mahabbati laka wa ala ta'atika wa iskan laka ya Allah wa ghiratan laka ya Allah hatta nakuna ibadan laka farina ibadika ilaika ya Fanta ya Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika midada kalimatik as'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in Allahumma la tata'fina ya Allah santan dan khabarka ilahana anta qayyumus samawati wal ardi fatih tawafana musibah ala hikna tusalli Allahumma ya ilahana anta ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'asyah was'aluka ya wa husnal dhanni bika ya wa husnal dhanni bi mu'minina hatta ya Allah nakuna ibadan laka ya Allah ilahana anta qayyumus samawati wal ardi wa antal haqqu samad faj'alna ya wa farina ilaika ya Allah musari'ina ilaika ya Allah da'ina laka wa musta'inina bika hatta nakuna ibadan haqqan anka ibadaka ilahana ya Allah ya Allah ya Allah fakhsina bima taubat ilahana ya wa ursukna ya wa nashra ilmika wa nashra kitabika li ummati habibika Muhammad syafaqatan ummati maran fi amrika ya Allah fa innahum ikhwanuna fika wa ikhwanuna fi tasbihi wa tahmidika wa takbir isma' baini wa bainahum fi ridha wa maghfiratika wa ma'unatika wa fadlika ya Allah ya haqqu ya samad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad